Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Farizi Ramadan dengan NIM 20422176 dan saya berkuliah di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti penguasa yang berkuasa dalam kekhilafan Islam dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Sebelum itu, saya akan menerangkan tokoh-tokoh terkemuka pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 602 sampai 680 Masehi. Muawiyah merupakan salah satu tokoh utama dalam dinasti Bani Umayyah. Ia memainkan peran yang sangat penting dalam mendirikan dan memperluas kekhilafahan Umayyah. Muawiyah juga merupakan kekhalifahan pertama dari dinasti ini dan berkuasa selama lebih dari 2 dekade. Pemerintahannya ditandai oleh stabilitas politik dan pengembangan administrasi yang efisien. Dan yang kedua yaitu Abdul Malik bin Marwan pada tahun 646 sampai 705 Masehi. Abdul Malik bin Marwan adalah salah satu khalifah Umayyah yang paling berpengaruh. Ia berhasil mengkondisikan kekuasaan Umayyah dan mengembangkan kekhalifahan secara luas. Pemerintahannya dikenal dengan kebijakan yang inovatif, termasuk penerbitan mata uang dinar emas standar yang menjadi mata uang yang berlaku di seluruh kekhilafahan Umayyah pada masa itu. Yang ketiga yaitu Khalid bin Yazid pada tahun 669 sampai tahun 700 Masehi. Khalid bin Yazid juga dikenal sebagai Khalid II, adalah seorang pangeran Umayyah yang terkenal karena minatnya dalam seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan ia melindungi para ilmuwan yang seniman dan menjadi pelindung bagi kaligrafi Arab. Khalid juga dikenal sebagai penyair yang produktif dan menulis di bawah nama samaran Abu Hakam. Dan yang selanjutnya itu Al-Hajjaj bin Yusuf pada tahun 661 sampai 714 Masehi. Al-Hajjaj bin Yusuf adalah seorang jenderal dan administrator yang berpengaruh pada masa Bani Umayyah. Ia dikenal karena keberanian dan kekuatan militernya dalam menaklukkan wilayah-wilayah baru untuk kekhalifahan Umayyah. Al-Hajjaj juga dikenal karena kebijakan kerasnya dalam menegakkan disiplin dan kepatuhan terhadap pemerintahan Umayyah. Dan yang kelima yaitu Abu Muslim Al-Khurasani pada tahun 728 Masehi sampai 755 Masehi. Abu Muslim adalah seorang pemimpin pemberontak yang terkenal pada akhir masa Bani Umayyah. Dia memimpin pemberontakan di Khurasan melawan penguasa Umayyah dan berhasil mendirikan kekhalifahan Abbasiyah maksudnya. Meskipun ia bukan dari keturunan Arab, Abu Muslim memperoleh dukungan luas sekali dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk Persia, Arab, dan Turki tentunya. Dan selanjutnya itu Umar bin Abdul Aziz pada tahun 682 sampai 720 Masehi. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah Umayyah yang terkenal karena kebijakan reformasi sosial dan keadilan. Ia dikenal sebagai khalifah adil karena upayanya dalam menghapuskan penindasan dan korupsi dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ia juga menerapkan kebijakan ekonomi yang adil, memberikan perhatian pada kesejahteraan rakyat. Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting di dalam sejarah Bani Umayyah.
dan kekhalifahan Islam pada masa Bani Umayyah itu. Mereka berpengaruh dalam bidang politik, bidang militer, budaya, dan pemerintahan, serta membentuk perkembangan dan arah kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa Umayyah satu persatu dalam aspek-aspek tertentu. Yang pertama yaitu pusat kekuasaan. Pada masa Bani Umayyah, pusat kekuasaan Islam berada di Damaskus, yaitu di Suriah tepatnya. Kota ini menjadikan pusat politik, ekonomi, dan budaya yang penting. Jadi para khalifah Umayyah mendirikan istana-istana yang megah, masjid-masjid yang megah, dan bangunan-bangunan lain yang mencerminkan kemegahan dan kekuasaan mereka. Dan aspek yang kedua yaitu bahasa dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan bahasa kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah. Para penguasa Umayyah memperluas penggunaan bahasa Arab di wilayah kekhilafahan dan mendorong perkembangan sastra Arab. Sastra dan puisi Arab berkembang pesat pada masa itu, dan banyak penyair terkenal seperti Al-Fazzaq, Jarir ibnu Atiyah, dan Abu Nawas. Tentunya Abu Nawas ini berasal dari masa ini, yaitu pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu arsitektur. Salah satu ciri khas kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah adalah kemegahan arsitektur mereka. Mereka membangun masjid-masjid yang indah dan megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus yang menjadi salah satu bangunan terpenting pada masa itu. Masjid-masjid tersebut memiliki ornamen-ornamen aristik, kubah berhiaskan mozaik, dan dinding-dinding Arab yang dihiasi dengan kaligrafi Arab. Dan selanjutnya yaitu seni kaligrafi. Kaligrafi Arab juga berkembang pesat pada masa Bani Umayyah. Para seniman-seniman dan kaligrafer menghias dinding-dinding masjid dan bangunan penting dengan kaligrafi yang indah. Kaligrafi Arab menjadi bentuk seni yang dihargai dan dipelajari secara luas, menjadi bagian penting dari identitas kebudayaan Islam pada masa itu. Dan selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan. Pada masa Bani Umayyah ada perkembangan signifikan dalam ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan. Di kota Damaskus menjadi pusat pembelajaran dengan perpustakaan yang besar, dan universitas-universitas terkenal seperti Universitas Jami'ah Al-Qawariyyin di Fez, Maroko. Ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Khwarizmi pengembang Al-Jabar, dan Al-Jahiz, seorang naturalis dan ahli bahasa, hidup pada masa ini. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya asing. Meskipun Islam menjadi agama dominan pada masa Bani Umayyah, pengaruh budaya asing juga masuk ke dalam kebudayaan Islam. Misalnya, pengaruh Persia tercermin dalam seni, arsitektur, dan budaya istana. Selain itu, pengaruh Bizantium juga dapat dilihat dalam seni dan arsitektur Umayyah. Selanjutnya yaitu ekspansi dan penyebaran Islam. Pada masa ini, yaitu pada masa Bani Umayyah, kekhalifahan Islam mengalami ekspansi wilayah yang signifikan. Penaklukan terbesar terjadi di bawah kepemimpinan Khalifah Umayyah yang dikenal seperti Muawiyah I dan Abdul Malik ibnu Marwan. Ekspansi ini berdampak pada penyebaran budaya Islam ke wilayah yang lebih luas, termasuk wilayah Persia, Afrika Utara, Spanyol atau di Andalusia, dan India. Selanjutnya, kekuasaan berakhir. Dinasti Bani Umayyah berakhir pada tahun 750 Masehi
ketika Abbasiyah merebut kekuasaan dari tangan mereka. Pergantian kekuasaan ini mengakhiri pada masa Bani Umayyah, membawa perubahan besar dalam politik dan kebudayaan Islam tentunya. Periode Bani Umayyah dalam sejarah kebudayaan Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan seni, arsitektur, bahasa, dan ilmu pengetahuan, dan tentunya sistem administrasi. Mereka mewarisi dan menggabungkan pengaruh budaya dari wilayah yang mereka taklukkan, menciptakan kekayaan budaya yang khas bagi kekhalifahan Islam pada saat itu. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.